Lu gini juga Mas Sekda, ngeprank lagi. Ngeprank nggak? Jangan apa. Pemerintah Provinsi Jawa Barat secara resmi menerima audiensi perwakilan organisasi buruh yang menggelar aksi unjuk rasa di depan Gedung Sate pada Senin, tanggal 29 Desember tahun 2025. Pertemuan ini merupakan langkah cepat menindaklanjuti instruksi Gubernur Jawa Barat, Deddy Mulyadi, guna mencari titik temu terkait tuntutan revisi upah minimum sektoral kabupaten kota yang sebelumnya sempat menuai protes. Dalam pertemuan yang berlangsung di dalam kompleks Gedung Sate tersebut, jajaran pemerintah Provinsi Jawa Barat yang dipimpin oleh Sekretaris Daerah Jawa Barat, Herman Suryatman, menerima sekitar 30 orang perwakilan buruh. Dari total perwakilan yang hadir, 10 diantaranya diberikan kesempatan untuk menyampaikan aspirasi dan harapan mereka secara langsung di hadapan para pejabat Pemprov. Sekda Herman Suryatman menjelaskan bahwa Gubernur Deddy Mulyadi telah memberikan arahan khusus kepada timnya untuk segera mengakomodasi masukan dari para pekerja yang berada di lapangan. Pertemuan ini bertujuan untuk menyelaraskan pandangan antara pemerintah dan buruh, terutama terkait penafsiran aturan penetapan upah yang sempat dianggap tidak konsisten dengan rekomendasi dari tingkat kabupaten dan kota. Berdasarkan arahan gubernur, pemerintah Provinsi Jawa Barat menetapkan 2 langkah nyata untuk menyelesaikan polemik ini. Pertama, pemerintah berkomitmen untuk meninjau kembali atau melakukan review serta revisi terhadap surat keputusan gubernur terkait UMSK yang sebelumnya telah diterbitkan bagi 12 kabupaten dan kota. Langkah ini diambil untuk memastikan besaran upah yang ditetapkan lebih sesuai dengan kondisi real di sektor-sektor industri terkait. Kedua, pemerintah Provinsi Jawa Barat berjanji akan segera menerbitkan SK UMSK bagi 7 kabupaten dan kota lainnya yang sebelumnya tidak masuk dalam daftar penetapan. Dengan kebijakan baru ini, total terdapat 19 kabupaten dan kota di Jawa Barat yang akan memiliki kepastian hukum mengenai upah sektoral untuk tahun 2026. Pemerintah mengupayakan proses penyelesaian administrasi ini rampung dalam waktu yang sangat singkat, bahkan ditargetkan tuntas hingga dini hari nanti. Meski bergerak cepat, Sekda menegaskan bahwa seluruh proses revisi dan penerbitan SK baru tersebut akan tetap berpegang teguh pada koridor hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Gubernur menekankan bahwa aspek yuridis adalah dasar utama, sehingga pengecekan silang akan dilakukan secara mendalam oleh Dinas Tenaga Kerja bersama Biro Hukum Jawa Barat. Hal ini dilakukan agar keputusan yang dihasilkan memiliki kekuatan hukum yang kuat dan tidak menimbulkan masalah di kemudian hari. Selain pertimbangan hukum, pemerintah Provinsi Jawa Barat juga memasukkan aspek sosiologis sebagai dasar pengambilan keputusan. Rekomendasi dari pemerintah kabupaten, kota, serta aspirasi yang disampaikan oleh serikat buruh dijadikan bahan pertimbangan penting. Pemerintah mengakui bahwa meskipun dasar aturannya sama, diperlukan kebijaksanaan dalam menafsirkan ketentuan tersebut agar dapat memberikan hasil terbaik bagi semua pihak, baik bagi kesejahteraan pekerja maupun keberlangsungan dunia usaha di Jawa Barat. Sampurasun! Sampurasun! Bapak Ibu sekalian, saudara-saudaraku sekalian, para buruh yang hari ini menyampaikan aspirasi ya. Yang pertama, salam baktos dari Pak Gubernur, Kang Deddy Mulyadi, Bapak Ain. Beliau saat ini ada di lapangan dan menugaskan kami untuk langsung menerima Bapak Ibu sekalian. Ya, tadi di ruangan sudah kami terima dan 30 orang perwakilan kurang lebih dan 10-an menyampaikan aspirasi harapan dari Bapak Ibu. Dan kami dengar, kami simak dengan baik, dan dari Pak Gubernur sudah ada arahan langsung, Bapak Ibu sekalian. Yang pertama, 12 kabupaten kota, ya, SK Gubernurnya akan direview, akan direvisi. Ya, itu yang pertama. Ya, 12 kabupaten kota akan dilakukan review, revisi. Yang kedua, yang 7 kabupaten kota yang belum akan secepatnya diterbitkan, sehingga 17 kabupaten kota insya Allah kita ikhtiarkan, kita upayakan hari ini sampai malam mungkin sampai subuh kita akan tuntaskan dengan catatan. Yang pertama, keputusan Pak Gubernur ini harus merujuk ya peraturan undang-undangan alias basisnya harus yuridis. Insya Allah nanti kami dicek dan cross-check. Bukan hanya dari Disnaker, termasuk kami kirimkan juga dari Biro Hukum. Ini kan masalah tafsir Bapak Ibu. Aturannya sama, ketentuannya sama, hanya menafsirkan barangkali yang kita harus lebih bijak. Itu ya. Jadi yang pertama dasarnya yuridis. Yang kedua dasarnya adalah
sosiologis. Ya, yang insya Allah apa yang menjadi aspirasi Bapak Ibu menjadi pertimbangan, demikian juga rekomendasi dari 27 kabupaten kota, khususnya yang 19 kabupaten kota. Saya kira seperti itu, dan insya Allah Pak Gubernur akan memutuskan yang terbaik bagi Jawa Barat, bagi semua pihak, bagi Jawa Barat, bagi semua pihak. Ya, mudah-mudahan batu turun, kesik naik, ya, lungsur langsar, mulus rahayu, berkah, selamat. Saya heran, lautna belang, batu kasambut, sunat kalamba. Hidup bono, hidup bono, hidup bono. Atur nuhun. Ya, salam batos sekali lagi Pak Gubernur, Kang Deddy Mulyadi, Bapak Ing, Kang Bapak Ibu Sadayana. Ya, hadir. Jangan HP, Pak, jangan HP. Santai. Tadi sudah disampaikan ya, ini sosiologis dan harus akuntabel. Atur nuhun. Assalamualaikum.